ketika kita minority, kalau kita tidak punya khusus peran, tidak punya kontribusi yang memang berbeda atau apalagi signifikan, maka kita dianggap rata-rata dan kita kebawa menjadi perempuan dalam suatu lingkungan laki-laki yang maskulin. Saya pikir kita harus membawa perubahan, gak bisa ikut aja, karena sejatinya laki-laki itu baik semua, mereka itu ingin melindungi yang perempuan. Tapi kan kita ini orang timur ya, kadang-kadang jadi salah melindunginya itu dengan tidak diberi ruang bekerja, maksudnya peran yang lebih besar karena takut capek, kasihan, nggak tega, let me do it gitu ya. Tapi akhirnya perempuannya nggak berkembang. Nah, ini yang harus dirubah, mindset ini harus dirubah. Saya tuh dari tamat sekolah sebetulnya pertama kali saya kerja di konsultan, tapi udah emang engineering, karena saya backgroundnya teknik sipil, sehingga di engineering itu, dan saya tahu bahwa saya memang mencintai proyek lah ya, perencanaan. Saya paham, oh ini kok pas ya saya kerja di konsultan. Namun kemudian berikutnya karena itu di perusahaan asing, ya zaman dulu kan orang tua tuh kalau anak perempuan nggak boleh nggak boleh jauh-jauh gitu kan. Akhirnya saya diminta ngelamar ke BUMN. Nah, ngelamarlah ke BUMN. Saya tuh keterima di Pertamina, di PT Pupuk Sriwijaya, sama di PLN. Tapi kemudian saya pilihnya PLN karena orang tua saya bilang kalau PLN itu lebih kalau ayah saya bilang membantu masyarakat. Listrik itu merupakan sesuatu yang kebutuhan dasar lah ya menurut ayah saya. Maka saya coba ke PLN. Terus kemudian pertama di PLN karena saya engineer ya engineering lah ya. Tapi saya murni memang engineer. Saya merencanakan proyek, mengawasi proyek gitu sampai 8 tahun pertama karir saya. Lalu kemudian saya S2. Nah, di S2 itulah saya belajar energi. Di situ saya jadi berubah, jadi melihat engineering itu dari sisi yang berbeda, dari perspektif sektor energi, bukan proyek lagi. Itu yang membuat saya berpikir lebih besar mengenai sektor energi. Dan kembali dari sekolah, saya bergabung di PLN, ngurusin primary energy, ngurusin bahan bakar batu bara, gas, LNG, BBM. Itu yang membuat saya lebih paham mengenai sektor energi. 12 tahun saya di situ. Akhirnya kemudian saya balik lagi ke bidang yang agak berbeda. Karena mungkin ya penugasan dan passion juga ya, ternyata saya ditugaskan di resiko. Di resiko itu karena PLN ada perusahaan energi ya, akhirnya karena saya sudah lebih dulu belajar energi, jadi saya lebih menguatkan saja belajar resiko itu, malah sekarang lebih meyakinkan saya bahwa sektor energi ini sangat kompleks, menarik, banyak resikonya. Namun kita harus maju terus dan harus bisa mengidentifikasi resiko untuk memitigasi dan melaksanakan program mitigasi itu. Setelah dari resiko, saya balik lagi ke dunia engineering lagi. Sebenarnya ke project, tapi karena saya sudah punya view mengenai energi, akhirnya saya mencoba mengimplementasikan itu di perusahaan yang saya pimpin sekarang ini, PLN Engineering ini, bahwa kita tidak hanya ngomong project, tapi kita lebih kepada creating value untuk menguatkan posisi PLN di sektor energi. Tantangan terbesarnya, jadi iya sih, bekerja di sektor energi itu kita jadi minority. Tapi minority itu sebenarnya kuncinya cuma satu. Kita harus membuktikan bahwa kita tuh ada. Karena being minority itu biasanya di-ignore.
Jadi you play with our role of games, kan gitu ya. Minority itu harus menunjukkan eksistensi. Eksistensi bisa ditunjukkan kalau kita punya ilmu, kita menguasai. Jadi saya cocok dengan, memang saya itu orangnya tuh rasanya aku harus belajar ya. Jadi saya ingat waktu saya baru pulang dari sekolah dari Australia itu, saya masuk ke PLN itu, pulang ke Indonesia kan masuk fungsional dulu ya. Fungsional tuh saya sampai bingung, aku nambah ilmu apa ya? Sampai saya tuh kursus biola, belajar piano. Saking saya mikirnya, gue harus nambah ilmu nih, tapi ilmu apa? Waktu karena baru pulang sekolah, belum dikasih load dulu mungkin ya. Nah akhirnya saya mikir, oh saya kayaknya memang harus belajar terus. Dan ini yang membuat saya ketika masuk di dunia energi ini menjadi pas, karena memang kita harus belajar terus, kita harus terus menambah pengetahuan, karena kalau enggak minority itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita menunjukkan eksistensi, tahu peran kita, orang akan cari kita. Jadi di rombongan, walaupun kita minoritas, teman-teman saya tuh sering yang laki-laki tuh bilang gini ke saya, misalnya kita lagi kerja sama ya, kalau kerja yang otot, mereka biasanya no, kamu minggir aja, kamu duduk di situ, nggak apa-apa, aku juga bisa kan gitu. Saya tidak mau dibedakan dong, tapi mereka akan bilang gini, no, we need your brain, not your muscle, gitu loh kira-kira. Jadi saya merasa oke, berarti saya diterima, karena perempuan mau nggak mau masalahnya nggak akan sekuat laki-laki lah, nggak bisa dipungkiri itu. Tapi ketika kita bisa menyumbangkan sesuatu yang lain, dalam hal ini misalnya brain, perspektif, pendapat, maka kehadiran kita itu diperhitungkan. Jadi being minority is not a problem any longer. Oke, mungkin ada dua. Dulu saya ngelit tim energi primer di PLN, dan yang saya sangat berkesan saat itu adalah ketika kami berhasil merenegosiasikan harga LNG untuk kebutuhan PLN ya, kebutuhan domestik, karena satu-satunya waktu itu yang pakai LNG di Indonesia itu adalah PLN. Jadi LNG Indonesia itu diproduksi dari tahun 71 kalau nggak salah ya, tapi itu semuanya diekspor. Nah baru pada tahun sekitar 2012 itu baru dipakai domestik, yaitu untuk PLN. Nah kami berhasil merenegosiasikan formula harganya berikut volume ke term yang lebih menurut saya win-win antara penjual dan PLN selaku pembeli, dan itu benar-benar suatu prestasi, karena dengan kondisi transaksi yang lebih fair itu menurut saya kita bantu saving APBN dalam bentuk subsidi listrik cukup besar dalam skala triliunan ya. Jadi itu waktu saya memimpin tim energi primer. Lalu kemudian waktu saya memimpin saat ini sekarang di PLN Engineering, mungkin yang challenging dan membuat kami sangat bersyukur dan masih terus kami kejar sekarang adalah kami membantu menyelesaikan proyek-proyek terkendala. Jadi ada satu proyek terkendala di Sulawesi, itu proyeknya sudah dibangun sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 yang lalu belum selesai. Karena ada masalah sosial di lapangan, ada masalah teknikal, dan juga ada masalah pengelolaan proyeknya. Lalu kami PLN Engineering masuk ke situ menjadi what we call it engineering integrator. Jadi kami mengintegrasikan antara project management, engineeringnya, dan eksekusi konstruksinya. Kami mencoba mengkoordinasikan semua players di situ sampai alhamdulillah sekarang proyek ini sudah mulai masuk ke tahap operasi. Insya Allah bulan Desember 2024 ini kami akan mulai merayakan peresmian satu demi satu ada 5 unit pembangkit gas di sana, dan itu akan membantu pemerintah setempat untuk melayani kebutuhan listrik yang semakin meningkat di Kabupaten Luwu. Itu benar-benar kebahagiaan luar biasa. Membantu masyarakat mendapat tambahan pasokan listrik dan membantu PLN menyelesaikan masalah proyek yang terkendala.
Kan sudah ditegaskan oleh utusan khusus Presiden untuk bidang energi dan climate ya, bahwa Indonesia ke depan akan membangun sampai dengan 100 gigawatt pembangkit energi terbarukan. Dan itu 100 gigawatt itu 100.000 megawatt loh Mbak. Indonesia itu 79 tahun berdiri, kita sekarang punya pembangkit itu sekitar 80-an gigawatt. 79 tahun Indonesia berdiri. Sekarang kita dalam waktu 15 tahun ke depan kita akan menambah 100 gigawatt lagi. Mungkin nggak Bu? Mungkin. Berlebihan nggak Bu? Enggak. Ambisius? Memang pemimpin harus ambisius. Saya kira udah bener itu Pak Presiden kita mencanangkan program itu, karena sesuatu yang ambisius tapi kita turunkan menjadi plan-plan yang executable, maka itu akan realistis dan bisa dieksekusi. Nah, visi kami kan PLN Engineering ini di dalam suatu proyek itu terlibatnya di perencanaan. Maka kita tertantang untuk membuat suatu perencanaan pengembangan energi terbarukan tuh kan mestinya solar, PLTS atau surya, lalu kemudian angin, bayu, atau panas bumi. Nah, terlebih yang dua ini nih, yang baru nih ya, solar and wind, tenaga surya dan tenaga bayu. Ini tuh tantangan buat kami di PLN Engineering ini adalah bagaimana kita membuat perencanaan pengembangan pembangkit PLTS maupun PLTB ini yang sedemikian rupa sehingga ini mampu mendorong hadirnya atau pengembangan tumbuhnya industri hulunya. Jadi di Indonesia itu mestinya juga terbangun industri yang dalam negeri untuk produksi solar panelnya untuk kebutuhan PLTS tadi, industri baja untuk kebutuhan besinya, bajanya, industri kebutuhan wind itu blade-nya, turbinnya. Nah, harusnya kalau kita sudah akan membangun 100 gigawatt atau 100.000 megawatt pembangkit energi terbarukan, jangan sampai semua kebutuhan materialnya impor. Harusnya datang dari dalam negeri. Dan ini mestinya mampu kita rencanakan bagaimana kita juga memberi ruang mendorong untuk pengembangan industri dalam negerinya. Buat kebijakan. Jadi perusahaan harus membuat kebijakan terkait inclusivity. Jadi itu aturan-aturan kan harus diikutin semua orang. Kedua tuh penting itu role model. Jadi kita sebagai pemimpin harus memberikan contoh. Jadi pemimpin tuh kalau saya tuh dua aja urusannya, satu melayani, dua role model. Jadi kalau kita mau introduce yang namanya inclusivity, role model itu penting. Nah baru kemudian kita lakukan monitoring. Jadi keberlanjutan kalau di PLN itu kami punya yang namanya checkpoint. Jadi satu kita buat aturan, terus kemudian kita bentuk timnya, terus kita bikin kayak change agent, ada role model yang kita sebar, lalu ada checkpointnya. Jadi checkpoint itu mereka akan secara berkala melaporkan progres apa yang sudah dikerjakan, apa kendala yang dihadapi. Ya begitu aja terus sampai itu menjadi suatu kebiasaan baru. Kalau bicara inclusivity itu kita bicara manfaatnya. Jadi udah terbukti nih, udah semakin diakui loh. Inclusivity itu kalau di dalam suatu organisasi dia akan meningkatkan loyalitas dari pegawai dan kebahagiaan dalam bekerja, kepuasan dalam bekerja. Dan ini akan membuat faktor retensi menjadi baik, orang loyal di perusahaan karena dia merasa nyaman bekerja. Kenapa merasa nyaman bekerja? Karena inclusivity itu membuat lingkungan itu menjadi lebih inovatif dan orang itu bekerja lebih asik karena lebih banyak perubahan. Kenapa? Karena kalau ada inklusivitas, ada keberagaman, biasanya tuh kepalanya banyak, idenya macam-macam, ada laki, ada perempuan, ada yang rasnya beda-beda gitu ya, ada yang latar belakang budaya yang berbeda. Kan inclusivity itu bukan cuma laki perempuan, tapi juga background yang berbeda, bisa macam-macam, dan itu akan membuat suatu
tim itu colorful loh, mereka akan banyak ide sehingga di perusahaan banyak inovasi dan ending up dengan biasanya kinerja akan menjadi lebih baik. Saya sebagai pemimpin perempuan, sebagai perempuan yang biasa minority di sektor energi, yang kami dorong itu inclusivity memang yang kita bawa. Saya rasa semua perempuan-perempuan di dunia energi bawaannya tuh itu inclusivity, pasti mereka adalah para pejuang inclusivity karena mereka pengen diinklusifkan kan gitu ya. Sebenarnya mereka pengen diakui keberadaannya dan alhamdulillah sekarang semakin diakui bahwa dilihat bahwa keberadaan perempuan, sifat natur perempuan tuh kan ini ya. Perempuan itu kolaboratif orangnya. Perempuan itu kolaboratif dalam arti coba aja deh perempuan kalau ngumpul rame, pasti perempuan paling senang kalau berteman rame. Nah, kolaborasi itu sesuatu yang diperlukan dalam sektor energi. Sektor energi itu kan pemangku kepentingannya banyak. Terus ini perlu komunikasi. Nah, jadi kolaboratif menjadi sesuatu yang mendorong dalam pengembangan sektor energi. Terus kemudian perempuan itu biasanya hati-hati. Biasalah ya perempuan kalau mau melakukan sesuatu tuh semua ditimbang, dilihat-lihat gitu ya. Akhirnya perempuan di sektor energi itu kalau sebelum membuat keputusan dia akan melihat banyak aspek sebelum dia membuat keputusan, dan ini baik untuk suatu bisnis yang biasanya kalau energi ini kan modelnya high capital intensif, jadi biaya besar di depan, risikonya tinggi, sehingga memang butuh orang yang hati-hati dan melihat segala aspek sebelum memutuskan. Jadi pas menurut saya justru perempuan itu dibutuhkan di sektor energi. Dan yang terakhir mungkin ya kalau saya ini omongan saya ke bapak-bapak biasanya, loh perempuan itu ya naturnya ya bawaannya itu kalau bicara sustainability keberlanjutan emang perempuan gitu. Coba aja baju simpenin terus nanti dipakai dikombinasi ini itu biar bergaya. Intinya sebenarnya dia masih sayang aja barang lama tuh masih bisa dipakai. Itu perempuan banget lah ya. Kalau barang-barang yang di rumah pun yang tidak berguna ada aja bisa dimanfaatin jadi apa. Nah itu jadi by ini nature dia udah sustainability udah biasa. Jadi kalau kita bicara transisi energi, bicara keberlanjutan, saya 100% percaya perempuan akan memimpin. Pertama, saya tadi bilang belajar terus. Tuntut ilmu, create your space, tempatmu, kamu harus punya tempat di situ, di sektor itu. Jadi di tempat kamu berada itu, untuk kamu punya tempat, kamu harus punya sesuatu yang kamu offer, yang kamu tawarkan. Untuk itu, kalau sektor energi itu urusannya nggak jauh-jauh dari teknologi, udah pasti teknologinya terus berkembang, maka terus belajar. Pahami, kuasai teknologinya ganti, pelajari lagi, sehingga kamu akan selalu menjadi sosok yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Terus kedua, bangun networking. Mentorship itu penting. Nggak ada orang yang bisa sukses sendirian, itu naturnya manusia. Apalagi kalau kita menjadi minority, maka cari mentor. Mentornya mau senior yang perempuan juga, senior yang laki-laki tidak ada masalah. Ini penting, mentor ini seperti support system. Jadi, ketika bicara support system bukan cuma mentor untuk di kantor. Support system ini kita harus bangun di rumah maupun di kantor. Jadi kalau di rumah, percayalah perempuan-perempuan yang bisa maju, bisa memimpin, dia pasti punya support system yang baik. Entah ibunya yang mendukung, ayahnya yang mendukung, suaminya yang mendukung, adik iparnya yang mendukung, atau bahkan supir yang mendukung, pembantu rumah yang mendukung, pasti ada yang mendukung. Dia tidak bisa kerja sendirian karena kita orang timur. Orang timur ini kalau suami istri bekerja, kalau anaknya sakit, itu udah nggak perlu dibahas ibunya yang cuti. Udah nggak perlu dibahas, itu by default gitu loh. Karena anak sakit maminya yang dibutuhkan kan begitu ya. Nah itu harus kita terima. Tapi kalau kita punya support system yang bagus, maka either kalau kita memang harus mendampingi anak, atasan di kantor bisa mengizinkan, teman-teman di kantor bisa membantu membackup pekerjaan, atau kita tetap ke kantor, orang di rumah yang bisa membantu kita. Apa itu si mbak, atau itu adik ipar, apa itu mertua, atau itu ibu kita yang menggantikan kita pada saat-saat sulit itu. Jadi support system is a must. Jadi itu tadi, tambah ilmumu, cari mentorship, bangun your support system.